Ya pemirsa, sebelum kita kembali membahas proses peradilan Basuki Cahayapurnama, terlebih dahulu kami akan mengupdate informasi tentang penahanan 10 orang oleh Polri atau oleh polisi yang ditangkap pagi tadi di sebelah tempat. Saya sudah tersambung dengan Karopenmas Mabes Polri, Kombes Rikwanto. Selamat malam Pak Rikwanto. Selamat malam, iya. Pak Rikwanto, apa sangkaan utama dari ke-10 orang yang ditangkap polisi pagi tadi, Pak? Ya, untuk yang 10 ya, itu memang ditangkap tadi pagi sekitar jam 3 sampai jam 6 pagi ya. Mereka itu 7 orang dipersangkakan pasal 107, 110, dan 87. Yang 1 orang inisial AD itu 207, kemudian yang 2 orang pasal 28 Undang-Undang ITE. Saat ini mereka sedang diperiksa ya di Makobrimob Kelapa II. Baik, artinya ada sangkaan makar dan juga ada sangkaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Seperti itu Pak Rikwanto singkatnya? Iya, benar sekali. Baik, untuk sangkaan makar apa yang menjadi sangkaan utama dari mereka-mereka disangkakan dengan pasal makar tadi Pak Rikwanto? Ya, tentunya sesuai dengan isi pasal tersebut ya. Untuk kontennya mungkin belum bisa kita sampaikan sekarang karena memang yang kita punya hasil penyelidikan selama hampir sebulan itu, ini sedang dilakukan pemeriksaan, dikonfirmasikan dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan dalam 24 jam ini kita bisa simpulkan apakah mereka nanti ditahan atau tidak, karena mereka memang sudah tersangka semuanya. Baik. Jadi besok pagi kita akan konfes ya masalah hasil dari jam berapa besok pagi Pak akan disampaikan di Mabes Polri Pak? Agak siang ya, jam 10-an ke atas. Baik. Artinya pernyataan Pak Rikwanto tadi sekaligus membantah bahwasanya tidak benar polisi serta-merta menangkap ke-10 orang tersebut tanpa adanya bukti awal yang kuat Pak ya? Karena sudah diawasi selama sebulan ya? Nggak mungkin lah, kan profesional. Baik. Ya, kalau menangkap itu risikonya berat. Kalau nggak benar-benar kuat buktinya, nggak mungkin dilakukan. Ini bukan main-main, apalagi mereka ini tokoh-tokoh terkenal ya. Jadi tidak gegabah seperti itu. Baik, apakah ke-10 orang tersebut dalam kondisi sehat Pak untuk diperiksa? Ya, tentunya tadi dalam pemeriksaan banyak dinamika ya. Perlakuan secara umum diakui juga oleh para lawyernya. Mereka ini kan ada yang tidak mau diperiksa saat itu. Padahal sudah diberikan lawyer. Saya minta lawyernya si A seperti Bu Ratna, Bu Rahmawati, minta Pak Yusril. Jadi nunggu Pak Yusril baru datang baru mau. Dan mereka juga diperiksa juga kesehatannya. Jadi sebelum diperiksa ditanya, ya kalau sehat ya bisa dilanjutkan atau tidak. Seperti Bu Rahmawati sempat darah tinggi juga naik ya hasil pemeriksaan tensi. Tapi pada akhirnya semua baik-baik saja, dampingi lawyernya dan dilakukan pemeriksaan. Baik, dan besok akan langsung disampaikan oleh Pak Rikwanto sendiri, konfres di Mabes Polri besok siang? Ya, kita lakukan di Polda Metro nanti. Polda Metro, karena memang yang menangani Polda Metro, ya bisa jadi kita hadir juga dari Mabes Polri. Baik, Pak Rikwanto terima kasih Pak atas informasinya di Talk to Anies malam hari ini. Selamat malam Pak Rikwanto, Karopenmas Polri, Kombes Rikwanto. Pak Hamdan ada komentar dari pernyataan Kombes Rikwanto tadi? Kita tidak tahu polisi memiliki bukti-bukti apa saja. Ya. Saya kira dengan betul apa yang disampaikan, menetapkan seorang sebagai tersangka dan langsung menangkap, polisi harus yakin betul bahwa ada bukti-bukti. Kita tidak tahu buktinya apa, tapi kalau hanya ngumpul, membuat satu pandangan, kemudian pandangan itu dibawanya kepada MPR dan DPR, itu sah-sah saja. Tapi itu adalah pendapat, artinya bukan mahal, tapi pendapat dari sisi hukum melihat seperti itu. Karena itu prosesnya konstitusional. Yang tidak boleh itu adalah menggulingkan dengan tanpa proses konstitusional. Tapi kalau minta kepada MPR, terserah kepada MPR-nya. Kalau MPR bilang enggak, maksa dengan jalan lain di luar MPR itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau melalui MPR itu hal yang normal saja. Dan ternyata mereka sudah diawasi selama sebulan. Dan saya teringat tahun 2000-an sekian sebelum ini di Amerika, sebelum Presiden Obama, itu oleh sekelompok ahli membuat suatu pasal untuk memberhentikan Presiden Bush, Article of Impeachment. Diedarkan di mana-mana dan dibuat sebagai buku. Mereka mengusulkan kepada
parlemen, House, itu hal yang biasa saja oleh sekelompok ahli. Tapi itu di Amerika. Tapi prinsipnya sama, bahwa kalau itu prosesnya konstitusional, hanya sekedar usul, itu bagian dari hak warga negara yang dilindungi. Tapi kalau melakukan jalan inkonstitusional di luar proses MPR, itulah yang masuk dari bagian makar, kan menggulingkan pemerintahan yang sah. Pak Asep, tadi kita sudah mendengar juga dari Pak Rikwanto, polisi tidak main-main dalam menetapkan status tersangka bagi seseorang. Justru catatan saya gini, ketika di depan hukum ada sama, diperlakukan sama, ajas tak bersalah, ketika ada proses Ahok demikian cepat, bunyinya dengan jangan-jangan saya pikir khawatir yang 8 detikan tersangka menuntut hal yang sama seperti Pak Ahok gitu kan. Karena mungkin aja kan, karena dia akan bisa diperlakukan itu. Makanya saya bilang Pak Rikwanto harus nanti menjelaskan ya, karena yang sebelumnya juga dijelaskan yang Pak Ahok oleh Pak Kapolri sendiri bahwa kenapa Pak Ahok dinyatakan tersangka, kemudian dipercepat di kejaksaan, cepat juga ke pengadilan. Saya pikir yang 8 juga, saya pikir tidak menutup kemungkinan kalau lawyernya, tadi pendengaran harus didampingi lawyer loh dari awal pemeriksaan, karena itu prinsip ya. Miranda Rule itu harus kalau enggak didampingi oleh penasihat hukum pemeriksaan, apalagi ancamannya tadi sampai seumur hidup, bisa batal demi hukum pemeriksaan. Nah, oleh karena itu saya pikir demi ajas transparansi yang suka disampaikan oleh Pak Tito, lebih baik disampaikan kenapa yang 8 ini ditetapkan sebagai tersangka. Karena ketika Pak Ahok ditetapkan tersangka juga disampaikan, karena dimulainya kemarin kan kasus kemarin. Nah saya pikir supaya nanti publik juga jadi tahu gitu, jangan sampai timbul gaduh lah gitu. Artinya jangan sampai timbul masalah baru. Masalah baru, karena ini kan muncul, saya pikir akhirnya tidak akan berhenti di sini, tidak selesai. Jadi akhirnya negara ini bukan ngurus umat, bukan memajukan kesejahteraan bangsa, mencerdaskan bangsa. Akhirnya ngurus orang-orang yang ya jadi masalah semua kan. Kalau masalah capek energi kita, bukan membangun bangsa tadi, bukan memajukan atau mencerdaskan bangsa. Urusannya kita ngurusin orang-orang aja. Emang orang harus diurus kan. Tapi kan lebih banyak ajas manfaat dari mudarat ya Pak Kiai kan. Nah kalau sekarang cuman ngurusin, aduh saya pikir saya ngeri lah gitu. Udahlah, tadi kan kayak tadi contohnya teduh, sejuk. Aduh, indah sekali lah tadi. Kalau itu dilakukan untuk siapapun, saya pikir suasana akan enak. Baik, terima kasih Pak Asep. Pak, kalau kita beralih kepada kasus Pak Ahok, dari NU sendiri bagaimana cara NU menjaga untuk mengawal kasus ini nanti sampai akhirnya dimulainya proses persidangan yang kemungkinan besar akan dimulai pada pertengahan bulan ini? Memang Nahdlatul Ulama dengan perangkat-perangkatnya termasuk warga-warga NU itu terus-menerus akan memastikan bahwa proses hukum ini secara adil dan secara ditegakkan transparan seadil-adilnya. Kalau bisa cepat. Cepat itu artinya karena begitu tuntutannya begitu besarnya. Ya tentu akan melalui proses-proses. Kenapa kok demikian? Memang betul bahwa idza hakamal hakim rufi'al khilaf. Kalau nanti hukum sudah ditentukan oleh hakim, itu tidak akan ada khilaf lagi, opini lagi. Itu kalau inputnya, input berarti dari fakta-fakta, dari saksi-saksi itu tergarap dengan baik. Berapa sih kira-kira kalau kemarin Pak Polisi ngomong masih lonjong, kan masih lonjong, tidak bulat artinya itu pendapatnya ada ya, yang berbeda-beda. Ada yang berbeda. Tapi anyway begitu itu sudah bisa dilihat. Yang mudah-mudahan itu nanti ketika udah diputus sudah nggak ada khilaf lagi lah kira-kira. Tidak ada interpretasi lain atau pendapat lain, tapi sudah dikunci dari putusan hakim. Ya, baik. Mudah-mudahan bisa begitu. Baik, Pak Muhyiddin, tentunya kita sebagai umat beragama sekaligus sebagai warga dari negara hukum harus memberikan kesempatan kepada hukum untuk bekerja. Tidak boleh setiap orang menjadi hakim bagi sebuah masalah. Dari MUI sendiri seperti apa, Pak? MUI sudah memberikan kepercayaan amanah sepenuhnya kepada kejaksaan dan kepolisian untuk memproses kasus penodaan agama ini secara hukum. Dan MUI beserta umat di bawah MUI, di belakang MUI sabar menanti proses hukum itu. Tetapi MUI minta kepada pihak-pihak penegak hukum agar melihat kasus ini adalah kasus extraordinary case. Mengapa? Karena mendapatkan perhatian yang sangat luas dari masyarakat Indonesia.
kepada hakim yang akan menjadi komandan di sini, tolong melihat berapa juta umat manusia itu yang melakukan aksi sumber damai, itu harus dijadikan sebagai salah satu alasan. Tidak mungkin orang itu bisa berkumpul sekian juta kalau memang tidak ada sesuatu yang dilanggar oleh Pawai partai saudara Ahok. politik pun tidak bisa menghadirkan massa dengan Tidak jumlah yang ada begitu dalam besar. sejarah Republik Indonesia bisa manusia Indonesia, anak-anak bangsa di Indonesia berkumpul dengan jumlah yang besar. Ini subhanallah, mengapa mereka datang berkumpul? Karena mereka tersinggung. Agama mereka dinodai dan dinistakan. Kalaulah ini terjadi di negara lain, pasti Ahok itu sudah tinggal namanya saja. Kalau ini terjadi di Afghanistan, di Pakistan, selesai. Alhamdulillah ini terjadi di Indonesia. We show to the international community dan kita tunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang damai, bangsa yang heterogen, bangsa yang menghargai Kebhinneka Tunggal Ika. Tadi pagi di Monas, di panggung Bapak juga sempat sepanggung dengan Pak Jokowi, Pak Wapres dan juga Pak Kapolri. Apakah ada pembicaraan lebih lanjut tentang hal ini, Pak? Sama sekali tidak. Kami memberikan apresiasi kepada Presiden beserta pembantu-pembantunya. Tapi sangat disayangkan tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut beliau tentang proses hukum itu. Seharusnya berdasarkan agenda Presiden mau sholat bersama, dengarkan ceramah, khutbah Jumat, tetapi itu tidak menjadi sebuah kenyataan. Setelah sholat Jumat beliau baru naik panggung dan terus memberikan pernyataannya beberapa menit langsung keluar. Baik. Pak Muhyiddin terima kasih atas waktunya, Pak Marsha juga terima kasih. Pak Asep dan juga Pak Hamdan terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, inilah akhir dari perbincangan kita di Talk to iNews yang malam hari ini spesial. Hadir selama 1,5 jam di hadapan Anda. Saya Aryo Ardi, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Hamdan. Terima kasih Pak Asep.